Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mengerjakan soal jurnal penyesuaian untuk soal manufaktur. Ini adalah contoh soal di mana ini adalah contoh mengerjakan penyesuaian neraca lajur dan membuat laporan harga pokok produksi untuk perusahaan manufaktur. Kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang sederhana, tapi ada menggunakan metode fisik untuk persediaannya. Nah, di sini ini ada soalnya, ada neraca saldo. Ini ada neraca saldo akhir yang akan kita kerjakan di neraca lajur. Lalu ada kolom jurnal penyesuaian. Ya, kita anggap misalnya ini nama perusahaannya, ini misal perusahaannya PT Baru. Ini contoh saja, ini contoh soal. Kita buat di sini. Oke, kita akan mengerjakan untuk jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai. Di sini disebutkan bahwa untuk data penyesuaian, persediaan bahan baku pada akhir periode adalah 580 juta. Lalu ada persediaan barang dalam prosesnya akhir adalah 430 juta. Dan persediaan produk jadi adalah di akhir periode 750 juta. Dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, maupun persediaan produk jadi akhir ini kita jurnal ke dalam jurnal penyesuaian. Pertama, kita tulis terkait dengan persediaan bahan baku terlebih dahulu. Kita masukkan. Di sini untuk bahan baku itu kita masukin di dalam ikhtisar biaya produksi. Nah, ini dia. Ini kita masukin. Ini namanya ikhtisar biaya produksi. Untuk ini kita masukin dulu ikhtisar biaya produksi. Sebentar, ikhtisar biaya produksi. Ini ikhtisar biaya produksi, nomor akunnya 314 kita buat di sini. Lalu angkanya yang pertama, ini kan persediaan akhir. Persediaan akhir nanti untuk di persediaan awalnya. Jadi untuk persediaan akhir ini kita masukin bahan bakunya, persediaan bahan baku nilai awal. Ya, ini dia, ini kreditnya. Seperti ini dulu. Nilainya bukan yang nilai di dalam soal, tapi lihat di bukan di soal penyesuaian ya, tapi yang ada di neraca saldo akhirnya. Yang ini dulu. Ini kan persediaan awalnya. Ini harus kita habiskan dulu, baru nanti kita munculkan baru lagi. Ini kita masukin nomor akunnya 107. Jadi kita bikin lagi di sini persediaan bahan baku. Ya, ini persediaan baku yang nilai akhir 580. Nah, seperti ini. Lalu ada persediaan produk barang jadi. Ini jurnalnya 2 ya, beda ya. Ini untuk mencatat yang di awal kita habiskan, habis itu mencatat yang di akhir. Oke, kita masukin persediaan produk dalam proses. Ini 108. Kita masukin dulu nilai yang akhir ini. Nilai yang ada di awal ya, kita masukin dulu di sini. Ini seperti ini dulu. Kalau udah baru kita catat yang nilai awal akhirnya. Nah, di sini kita masukin. Nilainya di sini adalah 430 juta.
Nah, kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi. Ini baru mencatat persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Ini kenapa ikhtisar biaya produksi? Karena ini nanti akan kita catat di laporan harga pokok produksi. Bukan menggunakan ikhtisar laba rugi karena tidak dimasukin langsung di laba rugi ya. Jadi jurnalnya ikhtisar biaya produksi debit, kreditnya adalah persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Di mana nilai yang pertama kita catat itu adalah nilai yang ada di neraca saldo akhir yang ini. Nilai yang ini. Kemudian yang nilai yang ada di soal persediaan bahan baku akhir dan barang dalam proses akhir itu dicatatnya untuk di sebelah debit bertambah. Jadi nilai akhir itu ditaruh untuk persediaannya. Ini adalah penyesuaiannya. Ini totalnya kita totalkan. Jadi yang pertama ikhtisar biaya produksi, kreditnya persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses, nilai yang ada di neraca saldo akhir. Nah, ini adalah nilai persediaan awal. Lalu dibikin lagi jurnal penyesuaian, nilainya yang ada di soal nilai persediaan akhir. Lalu ini sekarang kita mencatat persediaan produk jadi. Oke, kita catat untuk persediaan produk jadinya. Berarti ikhtisar, ini baru ikhtisar laba rugi. Baru persediaan produk jadi. Nilainya diambil dari soal dulu, persediaan awal. Nah, seperti ini. Baru kita catat untuk yang dari penyesuaian 750 juta nih, ini kita pindahkan ke sini. Nilainya adalah 750 juta. Ini adalah nilai akhir. Jadi kalau mau dibikin keterangan, ini adalah persediaan awal. Ya, ini bisa dibikin seperti ini kalau ragu. Ini adalah nilai awal. Dan ini adalah nilai akhir. Nah, seperti ini. Ya, begitu juga ini persediaan bahan baku. Ini adalah nilai awal. Nilai awal itu yang dikreditkan. Nah, ini yang nilai akhir. Ini yang dari soal, seperti itu. Jadi, nulis tulisan awal dan akhir itu hanya membantu kita kalau kita ragu sebetulnya nama akunnya tidak ada awal dan akhir. Ini hanya untuk memudahkan kita saja. Nah, seperti ini. Jadi ada nilai persediaan baku awal. Ini yang awal ini semua dari neraca saldo akhir. Yang akhir ini adalah dari soal persediaan akhir yang ada di gudang. Oke, sekarang satu lagi penyesuaian yang mau kita buat, yaitu nilai penyusutan peralatan pabrik itu adalah 11 juta. Ini adalah berkaitan dengan pabrik, berarti kita akan menggunakan akun yang akan kita gunakan adalah biaya overhead pabrik. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Nilainya adalah 11 juta. Oke, kalau udah kita jumlahkan semua penyesuaian yang udah kita kerjakan, ya ini udah selesai dijumlahkan, ya kalau udah selesai. Lalu kita membuat neraca dari soal ini.
Karena saya ngerjakannya di Excel, neraca lajur cukup menggunakan sum if, bisa juga. Atau kalau mau satu-satu seperti ini. Gini, penyesuaian. Ikhtisar biaya produksi, ada debit, kita cari ikhtisar biaya produksi. Ini debit. Seperti ini ditaruhnya, ada kredit, ditaruh di kredit. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk membuat neraca lajur ini, kalau mau pakai rumus juga bisa. Itu kalau manualnya. Jadi pindahinnya satu-satu seperti itu ya. Ya, sama dengan kalau ini saya menggunakan rumus sum if. Ranknya ini yang di blok ini. Ini dikunci. Oke, kriterianya dari sini. Habis itu lanjut lagi di bagian debit. Dikunci lagi. Oke. Tadi yang udah ada isinya ini ya, 671.700.000. Tuh, ada kan angkanya? Karena memang rumusnya sudah benar. Oke, lanjut. Jadi dipindahkan semua. Sekarang kita akan memindahkan yang bagian kreditnya lagi. Pakai rumus juga. Ini kalau manual tinggal pindahkan satu-satu ya. Misalnya persediaan bahan baku tinggal dipindahkan ke persediaan bahan baku seperti itu. Oke, ini ada isinya. Oke, kita cek. Ini belum ada isinya. Apa yang salah nanti kita cek. Oke, ini salah rumusnya. Kita cek dulu. Oke, H. Oke, ini kayaknya yang salahnya. Ini bukan dari H ke H sama. Salah maaf. Ini dari huruf F. Ini F harusnya. Nah, tuh kan ada angkanya ya. Jadi mindahkan satu-satu. Nah, oke. Ini juga ada angkanya. Ini juga ada. Oke. Kita lihat. Di sini ini belum ada akunnya, makanya belum pindah. Oke. Kalau udah ada pastinya akan pindah. Tuh. Oke ya, jadi sesuai dengan nomor akun. Oke, kalau udah kita bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Kita pindahkan nih debit, pindah debit. Oke. Ini saldonya debit ketemu kredit udah habis. Jadi saldonya tinggal yang saldo akhir saja ini semua. Oke, lanjut. Ini tinggal dipindahkan saja, tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan tinggal dipindahkan saja. Ini yang ada perubahan yang ini tambah penyesuaian. Oke. Kalau nggak ada perubahan, tinggal dipindahin saja. Ini kredit ya. Oke. Ini tinggal dipindahkan saja kedua-duanya. Untuk memudahkan bikin apa namanya jurnal
untuk bikin laporannya nanti biar tahu yang mana angka bertambahnya dan berkurangnya. Oke, kita pindahkan. Oke, ini yang berubah karena ada penyesuaian. Ini tidak ada perubahan, tetap sama. Ini yang ikhtisar laba rugi sengaja saya bikin angkanya tetap ya. Oke. Ini neraca saldo setelah penyesuaian harus balance ya, ini balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah ya, berarti ada yang belum selesai kita pindahkan. Dia harus balance. Ini dia contohnya yang belum dipindahkan. Tuh. Tuh kan, sama kan dia neraca saldo ini sudah balance. Ya, ini dari soal. Lalu ada penyesuaian kan angkanya balance. Pastinya neraca saldo setelah penyesuaian itu balance angkanya ya. Oke, kalau udah kita akan bikin kolom laba rugi. Kebetulan di sini kita menggunakan neraca lajur yang 10 kolom ya, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba dan neraca. Neraca lajur ini membantu kita saat menyusun laporan keuangan. Oke, kita masukin aja semua di sini. Dari ikhtisar laba rugi sampai dengan pendapatan, beban lain-lain semua kita masukin ke dalam laba rugi di sini. Dan ini pastinya tidak akan balance kenapa ada laba ataupun rugi ya. Oke, kita lanjut untuk kolom neraca itu yang nilainya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Yang neraca sama penyesuaian itu sudah kita abaikan saja, jangan dipakai lagi angkanya ya. Jadi ini ambil angkanya yang dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kelompok harta, hutang, dan modal. Nah, kalau untuk ikhtisar laba rugi tidak, itu sudah masuk di dalam laba rugi. Oke, seperti ini ya. Oke. Ini juga tidak akan balance karena angka laba itu akan dipindahkan. Nah, sekarang selisihnya. Di sini kita lihat. Ini pendapatan, ini beban. Ternyata bebannya lebih kecil. Bebannya lebih besar daripada pendapatan, berarti terjadi rugi. Kalau rugi begini. Ini kalau rugi ya. Kalau rugi berarti ditaruhnya di dalam laba rugi sebelah kredit. Ya. Dan rugi itu ditaruhnya di neraca sebelah debit. Karena rugi itu taruhnya di debit mengurangi modal atau mengurangi laba ruginya nanti. Nah, seperti ini. Jadi kalau rugi taruhnya di sebelah sini ya. Kalau laba adanya di sini di debit bagian rugi laba, dipindahkannya ke kredit. Nah, ini kalau ini rugi usaha. Ini contohnya untuk rugi usaha. Ya, nanti kalau misalnya laba berarti yang pendapatannya lebih besar. Oke. Demikian video kita sudah membuat neraca lajur. Sekarang kita akan membuat lanjutannya, membuat laporan biaya produksi. Oke, kita buat di sini di worksheet yang beda ya. Lanjut untuk laporan biaya produksi ya. Ini saya buat di sini, kita buat di sini laporan biaya produksi Desember 2022. Oke, nama PT-nya PT baru. Oke, nanti kita rapikan. Dasar untuk mengerjakannya adalah di sini. Oke, kita mulai dari pemakaian bahan baku. Diketahui bahwa laporan biaya produksi itu
atau laporan harga pokok produksi itu terdiri dari 3 komponen, ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, biaya overhead pabrik. Ini dia. Yang ini kita fokusnya di sini. Nah, ini dia di nomor 5. Jadi, ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini pemakaian bahan baku, lalu ada biaya tenaga kerja langsung, ya, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Jadi ini yang komponen yang harus kita pahami dulu. Kalau di sini ada 3 komponen yang dikerjakan. BB, BTKL, dan BOP. Ya, ini dia. Nah, tapi untuk angka tenaga kerja langsung ini sudah ada angkanya nih. Ini tenaga kerja langsung nih angkanya sudah tidak ada campur yang lainnya maksudnya ya. Tapi kalau untuk pemakaian bahan baku itu ada pembelian, ada returnya, ada persediaan awal. Jadi harus dibuat dulu terkait dengan pemakaian bahan bakunya harus dihitung terlebih dahulu, tidak seperti BTKL dan BOP. Ini angkanya sudah dapat ya. Kita buat dulu persediaan bahan baku awal. Lalu nanti ada persediaan bahan baku akhir di sini. Ada pembelian bahan baku nih, ada pembelian bahan baku, ada akunnya. Lalu ada biaya angkut pembelian. Ada lagi retur pembelian. Ada lagi potongan pembelian. Nah, ini dia. Ini harus kita hitung terlebih dahulu ya. Persediaan awal. Persediaan awalnya memang kalau memudahkan kita lihat di penyesuaian ini yang nilai awal 251 juta ini ya, nilainya 251 juta. Sebenarnya yang kita ambil yang ini 251 juta. Ini ya 251 juta ya nilainya. Sebenarnya yang ini sama yang ini, yang awal. Lalu kalau yang akhir, nilai yang akhir ini persediaan bahan baku akhir. Pembelian. Pembelian bahan baku. Kita lihat nilai pembelian bahan baku. Ini dia pembelian. Ini angkanya. Angkanya sama yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian sama semua ya. Jadi saya ambil di awal nggak masalah. Ini ada biaya angkut, kita pindahkan dulu. Ada retur pembelian. Ini posisinya beda ya. Di kredit ya. Berarti ini adalah pengurang. Oke. Kita bikin titik dulu. Oke, sekarang kita rapikan. Kita insert satu. Ini persediaan bahan baku awal ya. Ini ada beban angkut menambah. Ini mengurangin. Berarti ini kasih min. Ini juga mengurangin. Potongan itu juga mengurangin, dikasih min. Buka tutup kurung. Kebetulan ini kita menggunakan Excel, munculnya min ya. Ini buka tutup kurung saja. Ya, seperti ini sebetulnya. Gini ya. Ini 12.220.
seperti ini. Oke, ini kita jumlahkan. Jadi ini ditambah pembelian bahan baku ditambah dengan biaya angkut, dikurangin dengan retur pembelian, dikurangin dengan potongan pembelian. Oke. Lalu kita jumlahkan. Ini dijumlahkan dulu. Persediaan baku awal ditambah dengan pembelian bersih. Ini namanya pembelian bersih. Ini bahan baku yang siap digunakan ya. Udah kita kasih garis. Ini juga digarisin. Oke, seperti ini. Karena ini adalah bahan baku akhir 580, ini persediaan bahan baku akhir itu dikurangin. Oke ya, biar nampak kita iniin aja. Kita buka tutup kurung aja. Oke, berarti ini dikurangin ya. Total persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangin dengan persediaan bahan baku akhir. Oke. Nah, hasil inilah yang menyatakan bahwa ini adalah pemakaian bahan baku. Ini adalah nilai dari pemakaian bahan baku. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Nah, ini adalah biaya produksinya. Tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena ada nilai persediaan barang dalam proses akhir. Ntar kita mau nyatat nilai persediaan barang dalam proses akhir. Persediaan bahan dalam proses awal dan akhir kita buat di sini awal. Nanti kita buat lagi di sini akhir. Oke. Kita masukkan nilainya yang awal. Ya, 420.100.000 sama seperti ini. Ini yang awal, yang akhir 430 juta. Yang akhir tadi 430 juta kita buat. 430 juta. Ini ya, nilai akhirnya adalah 430 juta. Oke. Setelah kita masukin angkanya baru kita jumlahkan. Ini biaya produksi ditambah dengan persediaan barang dalam proses akhir ya. Baru nilai ini kita kurangin dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, oke, ini dia. Ini kita garis 2. Seperti ini. Oke, udah. Ini adalah total
biaya produksi. Ini adalah harga pokok produksinya. Dah oke, kalau udah kita ketengahkan. Seperti ini. Kita rapikan. Udah selesai kita kerjakan, kita rapikan, udah. Ini adalah nilai biaya produksi yang ada di laporan biaya produksi atau laporan harga pokok produksi. Ini nilai ini akhirnya. Nah, nilai inilah yang akan kita pindahkan ke laporan laba rugi. Nanti kita coba di video berikutnya membuat laporan laba rugi lanjutan dari soal kali ini. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan biaya produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.